Semangat pagi. Perkenalkan saya Udik Sumartini dari ITB Stikom Bali. Hari ini akan melakukan presentasi dengan tema teks dan konteks literasi Gen Alpha pada Instagram dan TikTok dengan kajian linguistik sistemik fungsional. Sebagai latar belakang bahwa perkembangan teknologi digital telah mengubah cara berkomunikasi terutama pada generasi Alpha yang lahir dan tumbuh di era media sosial. Yang mana generasi Alpha ini dikategorikan di dalam anak-anak yang lahir pada tahun 2000 sampai dengan 2023. Dan media sosial merupakan bentuk pola komunikasi yang sangat populer bagi anak-anak, terutama pada generasi Alpha, dengan ciri khas yang kalimat singkat, visual, dan dinamis, serta sangat berbeda dari generasi sebelumnya yang lebih konvensional. Percakapan atau pola komunikasi generasi Alpha ini bisa dikatakan sebagai pola komunikasi dengan bahasa-bahasa gaul yang digunakan oleh para Gen Alpha yang secara signifikan memunculkan kosakata baru, namun juga berpotensi untuk menggeser penggunaan bahasa-bahasa formal dan menimbulkan kesenjangan bahasa antar generasi. Kesenjangan bahasa antar generasi ini maksudnya bahwa generasi Alpha tersebut hanya bisa berkomunikasi dan menggunakan istilah-istilah di antara generasi Alpha saja. Dan istilah tersebut tidak bisa dipahami oleh generasi sebelumnya. Sehingga orang-orang dewasa atau orang-orang yang usianya lebih tua dari para generasi Alpha terkadang bingung untuk menerjemahkan apa maksud dari percakapan anak-anak tersebut. Lalu, komunikasi lintas generasi ini menjadi tantangan karena perbedaan struktur bahasa, preferensi media, dan istilah-istilah yang benar-benar membuat generasi-generasi di luar generasi Alpha tersebut harus berpikir ekstra untuk memahami apa yang dimaksud dari si generasi Alpha tersebut. Sehingga dibutuhkan pemahaman konteks sosial dan budaya. Yang mana pemahaman konteks sosial dan budaya ini dimaksudkan adalah generasi di luar generasi Alpha harus belajar sedikit tentang pola komunikasi dan istilah-istilah yang diciptakan oleh para Gen Alpha tersebut. Lalu dari sisi teori, penelitian ini menggunakan pendekatan sistemik fungsional linguistik dari MAK Halliday, di mana penelitian ini menganalisis tentang teks dan konteks komunikasi Gen Alpha untuk merumuskan strategi literasi digital yang inklusif. Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena dalam rangka untuk menanamkan pembelajaran dan ilmu-ilmu di sekolah, perlu dilakukan pendekatan yang signifikan, pendekatan yang tepat kepada siswa yang berada dalam generasi Alpha, sementara para pengajar atau guru berada pada generasi X atau Y. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga memberikan ruang untuk mendalami makna, fungsi, dan konteks secara kontekstual dan interpretatif. Dan juga penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif sehingga bisa mengurai struktur dan pola bahasa generasi Alpha dalam konteks media sosial. Dan analisis cara teks-teks tersebut dalam mencerminkan identitas, hubungan interpersonal, dan makna sosial yang mereka bangun. Sumber dan teknik pengumpulan data. Sumber data
kami ambil dari 10 percakapan pada platform TikTok, 10 percakapan pada platform Instagram. TikTok dan Instagram ini merupakan platform yang sangat populer di kalangan anak-anak generasi alfa. Data diambil dari percakapan pada kolom komentar yang postingannya viral. Viral dalam arti jumlah view melebihi dari 10.000, jumlah likes lebih dari 5.000, dan jumlah komentar lebih dari 500. Sementara teknik analisis data menggunakan analisis isi atau konten analisis yang dihubungkan dengan teori linguistik sistemik fungsional oleh M.A.K. Halliday, di mana data tersebut akan diekstrak, akan dicari intisarinya, di mana metafungsi ideasional itu berfokus pada isi pesan, metafungsi interpersonal menyoroti hubungan dan sikap dalam interaksi, dan metafungsi tekstual yang membahas tentang struktur dan organisasi teks. Berikut adalah contoh kata hasil penelitian pada platform Instagram dan TikTok yang sangat populer di kalangan generasi alfa. Mereka kerap menggunakan kata-kata 1000 aura. 1000 aura itu maknanya adalah karisma atau pesona yang sangat kuat. Jadi mereka selalu menggunakan kata-kata 1000 aura untuk orang-orang yang mereka kagumi atau yang sangat populer di sekolah, sehingga mereka menyebutkan, wah orang itu 1000 aura. Lalu ada kata-kata sigma. Sigma ini sangat populer juga, menunjukkan bahwa tipe kepribadian yang dominan, yang independen. Sering dikaitkan dengan seseorang yang keren dan tidak mudah terpengaruh. Lalu ada kata-kata skibidi, penggambaran terhadap suatu hal yang negatif, buruk, dan jahat. Kerap digunakan sebagai sarkasme. Mewing. Mewing diikuti dengan gerakan tubuh yang berupa huruf L pada dagu. Itu menunjukkan rahang seseorang yang terlihat sangat keren, menunjukkan bahwa orang itu keren karena wajahnya shape, lancip, begitu. Lalu ada kata-kata ris, artinya diambil dari kata-kata karisma. Seseorang yang memiliki kemampuan untuk memikat orang lain. Ada ohio. Ohio biasanya maknanya aneh dan tidak biasa. Dan giat, memberikan pujian kepada seseorang atau bereaksi terhadap sesuatu yang mengagumkan. Berdasarkan komentar-komentar tersebut ditemukan berbagai macam kata baru yang terkesan unik dan sangat tidak familiar di telinga generasi lainnya. Penggunaan kata inilah yang memunculkan adanya gap, kesenjangan bahasa antar generasi, sehingga muncul berbagai pro dan kontra akibat dari kosakata tersebut. Perbedaan gaya bahasa antara generasi Alpha dan generasi Z. Generasi Z ini adalah generasi yang lahir pada tahun 1990-an sampai dengan tahun 2000. Nah, biasanya para guru, para pendidik itu berada di generasi Z, sementara anak-anak didik berada di generasi Alpha. Kita lihat contoh yang sangat signifikan. Biasanya mereka menggunakan kata-kata slang, ya. Kalau gen alpha menggunakan risma, riz, sigma, aura, ohio, memes, NPC, GG Gaming, 1000 aura. Sementara istilah ini sama artinya dengan WKWK, LOL, ngakak, savage, flexing, bestie, dan vibe itu pada generasi Z. Lalu emotikon dan simbol yang biasanya dipergunakan juga sangat berbeda. Kalau pada gen alpha, kalau ketawa ya ketawa, ikonnya ketawa. Kalau aneh ya menggunakan ikon tengkorak. Tetapi pada gen Z, kadang ikon ketawa diganti dengan ikon yang menangis. Seperti yang kita lihat, itu menangis itu sebetulnya maknanya adalah tertawa sampai menangis. Jadi itu kerap membuat salah persepsi juga. Lalu ada penggunaan respon terhadap teman, contohnya
Wiris minus 5.000 aura, seperti itu. Itu artinya bahwa auranya tidak terlalu menarik dan tidak terlalu mengagumkan. Kalau di Gen Z bahasanya adalah gue malu banget, sumpah, pakai kata-kata sumpah. Lalu gaya berkomentar, kalau pada Gen Alpha lebih singkat, contoh memakai singkatan GG, gaming, Sigma. Tetapi pada Gen Z malah diperpanjang. Komentarnya lebih panjang. OMG, relatable banget. Gue juga ngerasain ini. Dengan ikon menangis, padahal itu tertawa maknanya. Lalu dari semua penelitian ini didapatkan hasil bahwa gaya berbicara pola anak-anak Gen Z membawa dampak positif dan negatif. Yang mana dampak positif bisa kita lihat bahwa mereka memiliki kreativitas tinggi, kemampuan beradaptasi berbahasa yang terbuka dan cepat, seperti itu. Lalu identitas sosial digital, mereka sangat dekat dengan identitas sosial pada digital. Lalu ada koneksi sosial yang sangat kuat, terutamanya pada platform sosial media. Lalu adaptasi teknologi sangat tinggi. Ini mencerminkan anak-anak Gen Alpha sangat cepat memahami simbol-simbol atau aplikasi-aplikasi baru di dalam gadget ataupun sosial media. Namun dampak positif yang kita bisa lihat bahwa pola komunikasi tersebut menciptakan kesenjangan komunikasi antar generasi. Karena pengertian dari istilah-istilah itu hanya dilakukan oleh generasi alfa, sementara generasi lain tidak paham, sehingga harus belajar tentang istilah-istilah anak gen alfa. Lalu adanya penurunan kemampuan komunikasi formal. Ini jelas. Komunikasi formal membutuhkan struktur kosakata atau struktur kalimat lengkap dengan subjek, predikat, dan objek, sementara pola komunikasi anak gen alpha itu meminimalisir, menghilangkan subjek, atau kadang menghilangkan objek, atau melakukan pertanyaan dengan tidak bertanya, tetapi pernyataan seperti itu. Sehingga akan menimbulkan miskomunikasi. Miskomunikasi ini terjadi sangat riskan karena pertanyaan bisa jadi pernyataan, pernyataan bisa menjadi pertanyaan, dan itu membutuhkan satu penjelasan yang panjang. Dan juga ketergantungan pada media digital. Dapat kita lihat bahwa anak-anak Gen Alpha tidak bisa lepas dari gadget mereka. 5 menit lepas dari gadget, mereka akan galau dan merasa sedih selama beberapa waktu ke depan. Sehingga media media digital itu sangat menjadi ketergantungan dan suatu hal yang harus bagi anak-anak Gen Alpha. Baik hasil dari analisis yang menggunakan teori sistemik fungsional linguistik melalui 3 metafungsi, dapat kita lihat bahwa metafungsi ideasional merupakan penyampaian makna melalui pilihan kata yang singkat, penggunaan simbol, emoji, dan meme yang menggantikan narasi yang panjang. Lalu secara interpersonal, relasi sosial dan gaya bahasa yang santai, penuh humor, itu menunjukkan identitas kelompok yang khas. Kadang-kadang mereka ada pada kelompok game, kadang-kadang ada pada kelompok olahraga. Itu mereka memiliki identitas yang khusus. Lalu secara tekstual, metafungsi tekstual ditinjau dari linguistik sistemik fungsional. Struktur pesan cenderung tidak mengikuti kaidah bahasa formal. Pesan disusun secara fleksibel dan kreatif agar sesuai dengan karakteristik platform digital yang digunakan. Di sini sangat terlihat secara teks cenderung bahasa anak-anak Gen Alpha tersebut melakukan pengkhianatan ya, karena terkadang subjeknya dipindah menjadi ke belakang, verbnya dipotong jadi pendek, kata-katanya dihilangkan seperti itu, sehingga dia menjadi teksnya menjadi sangat kreatif.
Seperti itu. Lalu kesimpulan dari penelitian ini bahwa generasi alfa membentuk pola komunikasi yang singkat, cepat, dan visual melalui media sosial seperti TikTok dan Instagram, mencerminkan identitas sosial dan efisiensi berpikir mereka. Pendekatan linguistik sistemik fungsional menunjukkan bahwa anak-anak generasi Gen Alpha menyampaikan makna secara ideasional, interpersonal, dan tekstual dengan cara yang kreatif sesuai dengan konteks digital. Namun, gaya ini menimbulkan tantangan dalam komunikasi antar generasi, khususnya dalam konteks komunikasi formal. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan code switching dari Gen Alpha dan keterbukaan dari generasi yang lebih tua. Pendidik, khususnya di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah, juga perlu memahami pola literasi Gen Alpha agar komunikasi dan proses pembelajaran lebih efektif. Dengan pemahaman ini, komunikasi antar generasi dapat menjadi lebih inklusif dan harmonis di era digital. Sebagai penutup, ada quotes yang ingin saya sampaikan bahwa communication is good, but understanding is everything. Di sini dapat dimaknai bahwa komunikasi antar generasi itu sangat bagus, sangat penting. Namun, pemahaman dari komunikasi tersebut merupakan segalanya agar tidak ada salah persepsi dan salah pandang. Demikian presentasi ini, semoga dapat memberikan insight. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you. Sekian dan terima kasih.